Oke, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan motor Vega ZR menurut pengalaman saya. Saya sudah pakai motor ini selama 2 tahun ya, sudah lama sekali. Dan saya merasa ada kelebihan serta kelemahannya. Oke, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan atau kelemahan motor Vega ZR ini menurut pengalaman saya yang saya rasakan sejak saya menggunakan Vega ZR ya, Vega ZR ini. Oke, kita akan bahas sebagai berikut. Oke, yang di bagian pertama adalah di bagian stang ya atau setir. Katanya di setirnya ini dia mudah oblak ya, mudah rusak, bearing stangnya mudah pecah, terutama kalau nabrak lubang atau nabrak batu ya. Kalau tidak sengaja gitu pas laju itu stangnya atau mangkok stangnya itu mudah pecah ya, atau apa gitu patah ya di dalam bearing stangnya ini, sehingga biasanya cenderung di bagian stang motor ini terasa liar, terutama jika dibawa ngebut ya, dibawa 40 km ke atas. Ini kelemahan yang saya rasakan pada Vega ZR. Makanya saya pakai motor ini ya, kalau ada lubang jangan laju-laju ya, pelan-pelan aja cukup ya. Ini oke. Yang kedua adalah di bagian rantai. Rantai Vega ZR, terutama pakai gear set yang original itu dia cepat kendor ya. Seminggu sekali harus dikencangin. Ini saya pakai gear merek lain ya, gear merek STR ya. Nggak nampak ya dari sini mungkin. Nah itu STR ya. Ukurannya standar 40T ya. Di sana dalamnya 15. Nah, ini saya pakai merek lain ya. Ini gearnya. Ini katanya lebih bagus dibandingkan yang original. Yang original saya beli di bengkel sekitar 200 ya. Yang ini 250 yang STR. Ini gear spot, biasa dipakai untuk jalan jelek ya, jalan berlumpur, sehingga akselerasi kendaraan menjadi cepat. Tapi ini bukan gear racing ya, masih di bawah gear racing ya. Masih di bawah Triple S kualitasnya yang jauh lebih mahal. Saya pernah tanya yang Triple S itu berapa harganya, sekitar 400 lebih atau 500 ya. Sedang juga itu harganya. Sedangkan ini 2,5 udah kepepetan harganya ya. Sudah lumayan ini. Kalau pakai yang ori dia cepat kendor. Sementara kalau dia sudah habis masanya, misalnya kalau potong rantai itu kalau sudah dipotong itu rawan ya, rawan putus atau bagaimana. Nah itu resikonya, lebih bagus ganti rantainya. Tapi dia tidak ada jual rantai, barang sudah pakai free set, jadi harus ganti satu set dengan gear. Sementara gearnya masih bagus. Lebih bagus pakai yang merek lain yang aftermarket ya, jangan pakai yang KW, tapi yang bagus mereknya gitu ya. Seperti itu. Bila perlu yang di atas ori, makanya semakin mantap. Oke, yang di bagian ketiga adalah kopling lemah. Kopling lemah itu apa maksudnya? Karena dia koplingnya menggunakan diafragma dan koplingnya hanya 2 lembar atau 2 buti, sehingga kalau masuk persneling atau masuk gigi dia agak selip, biasanya ada bunyi kasar ketek gitu ya. Terutama kalau mesinnya hidup. Kalau mesin mati sih tidak, normal aja. Tapi kalau mesinnya hidup, terutama kalau plat mataharinya itu sudah lama, sudah tidak pernah diganti, itu biasanya kasar, ada bunyi ketak gitu ya, alias biasanya di bagian giginya ini, bagian gearnya ini melompat ya, biasanya kecek gitu ya. Nah itu dia. Karena dia menggunakan diafragma, dia tidak menggunakan per seperti Vega Air Neo dan Jupiter Set. Ini sama dengan Vega bukan Vega, Jupiter Set robot ya, yang tahun 2010 itu dia menggunakan kopling diafragma, tidak menggunakan per ya. Jadi dia kalau masuk gigi itu sering selip, tidak sempurna dia ngopling, sehingga cenderung kalau dia masuk gigi itu selip ya, ketek gitu bunyinya, kasar. Nah, habis itu di bagian kampas ganda ya. Kampas ganda asli Vega ZR ini lemah ya. Ini saya akali dengan kampas ganda Jupiter Set burung hantu itu ya, biar tenaganya oke, mantap. Katanya enggak apa-apa ya, bagus, kurang lebih ukurannya sama, tapi tarikannya lebih responsif ya. Berkat kampas ganda Jupiter Set burung hantu itu. Ini sudah diganti kampas kopling, kampas gandanya. Nah, untuk kampas kopling masih standar ya. Nah, kampas gandanya saya pakai kampas ganda Jupiter Set ya, bukan asli Vega ZR. Kalau dia asli Vega ZR itu tarikannya agak kurang. Ini buktinya sudah saya ganti. Nah ini dia. Ini tadi ganti. Yang ini yang asli Vega ZR ya. Saya tidak tahu kayak mana yang ini, tidak pernah saya lihat orang servis. Nah ini dia.
Nah, ini kampas koplingnya cuma 2 biji ya, 2 biji seperti ini. Nah, ini kampas koplingnya. Nah, kampas kopling ini asli Vega ZR ya. Nah, ini kampas gandanya. Ini kampas ganda diganti karena sudah aus ya, tarikannya berat, loyo. Apalagi ini ya kampas asli Jupiter, kampas asli Vega ZR ya. Ini sudah aus, sudah jauh dari lonceng ya. Nah, seperti ini, sudah jauh ya. Nah, sudah jauh sehingga tarikannya loyo ya, tenaganya loyo sehingga harus diganti. Dan mengganti dua ini sekitar 900 ribuan ya, itu aja. Ya, ini kampas koplingnya 2. Kalau yang motor-motor yang menggunakan per itu kan kampas koplingnya rata-rata 4, bahkan ada yang sampai 6 ya. Mohon maaf, saya kurang pengetahuan tentang motor. Ini saya tahu sedikit-sedikit aja ya. Oke, itu aja. Habis itu alias yang keempat, kelemahan yang paling saya jengkel adalah kalau mesin dingin motor ini susah hidup ya. Terutama kalau sudah lebih dari 3 hari susah ya. Pakai starter elektrik tidak bisa, harus menggunakan engkol atau sintak di sini ya untuk sintaknya. Nah, baru dia bisa hidup. Itu paling nggak setengah jam baru motor ini bisa hidup ya. Nah, kecuali misalnya kalau dia tidak sampai sehari dia sulit dinyalakan, berarti motor ini bermasalah ya. Tapi kalau 3 hari dia sulit dihidupkan, itu adalah normal karena torsi mesin ini rendah ya, rendah dibandingkan mesin Vega Air Neo ya atau Jupiter Set burung hantu ya. Nah, inilah kelemahan yang paling orang keluhkan ya pada pengguna Vega ZR seperti saya ya contohnya, dan kawan-kawan saya juga yang pakai motor seperti ini. Kelemahan yang paling dijengkelkan adalah mesin dingin dia susah hidup, itu dia. Oke, di sini kita akan membahas kelebihan Vega ZR yang saya rasakan ya. Nah, yang pertama adalah irit bahan bakar ya, irit BBM mungkin sekitar 50 atau 60 km pakai Pertalite ya. Nah, kalau pakai premium motor ini boros ya. Mungkin kalau saya pakai di jalan itu paling 1 atau 2 hari sudah habis. Kalau pakai Pertalite atau Pertamax bisa sampai 1 minggu ya, bahkan 2 minggu. Jadi dia lebih irit mungkin sekitar 30 atau 40% ya. Nah, Bang, kalau pakai Pertamax turbo boleh enggak? Sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena kompresi motor ini standar, yaitu 9,3:1. Hanya cocok menggunakan Pertalite. Sedangkan menggunakan Pertamax pun mesinnya ini cepat panas ya, walaupun tarikannya lebih oke. Cuma mesinnya cenderung cepat panas dan biasanya kalau mesin panas itu merembes ya di bagian blok transmisinya, karena olinya menguap, bahkan bisa merusak o-ring pada starter. Ini o-ringnya starter udah 2 kali ganti ya. Sering bocor. Dulu saya suka pakai Pertamax ya, Pertamax turbo, biar tarikannya oke, tapi mekaniknya bilang tidak disarankan, harus pakai Pertalite saja ya, seperti itu. Nah, ini kelebihan yang saya rasakan pada Vega ZR ini adalah irit bahan bakar ya. Kalau pakai Pertalite atau Pertamax itu sangat irit. Nah, oke, kelebihan yang kedua adalah perawatan yang mudah ya. Ya memang mudah sih ngerawatnya, karena ini kan motor bebek ya. Motor bebek murah, spare partnya juga murah ya, karena dia kelasnya kelas bebek bukan kelas motor besar ya. Nah, ini kelebihan kedua yang saya rasakan ya, seperti ini. Ini saya sikat aja ya, mungkin sobat sudah paham ya tentang kelebihan yang kedua ini. Oke, yang berikutnya. Oke, kelebihan yang ketiga adalah spare part yang tergolong mudah didapat ya, terutama spare part yang pakai original Yamaha ya. Motor Vega ZR ini spare partnya cukup mudah didapat ya, seperti di bagian aksesoris ini ya, sub as, segala adjuster termasuk rantai ini sangat mudah didapat ya, bagusnya. Nah, untuk alangkah baiknya gunakan spare part yang standar ya, jangan dimodifikasi. Barang kalau udah dimodif itu nggak bagus ya. Memang pertama kali enak dipakai, tapi risikonya besar ya, atau minimal dia cepat rusak lah istilahnya, tapi bahkan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Mungkin bisa memicu kecelakaan atau apa, karena kendaraan yang sudah dimodifikasi itu tidak standar ya, seperti itu. Nah, oke, yang keempat adalah dia ringan ya, karena motor ini beratnya sekitar 96 kilo, bahkan lebih ringan dibandingkan Vega Air Neo yang beratnya sekitar 99 kilo atau Jupiter Set burung hantu. Nah, ini Vega ZR ini cuma 96 kilo ya, kurang lebih seperti Astira Grand ya.
beratnya, sehingga untuk orang yang mungkin tenaganya kurang atau apa sangat cocok menggunakan motor ini ya. Jadi rasanya ringan sekali dan landingnya nyaman seperti itu. Oke, yang berikutnya kelebihan dia ini, dia sudah overstroke ya. Berarti dia gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu untuk mengejar akselerasi, alias biasa dipakai untuk nyalip. Sedangkan gigi 4 itu sudah agak jauh jaraknya. Dia berlebih tangguh ke top speed, tidak tangguh di akselerasi. Jadi motor ini kalau misalnya dipakai untuk jalan jauh kan kecepatannya sekitar 60 lebih atau sampai 80 ya. Nah, itu mungkin kalau pas untuk nyalip atau apa ngejar akselerasi itu cukup menggunakan gigi 2, gigi 3 ya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk melaju seterus-terusnya alias top speed itu menggunakan gigi 4 karena dia ini sudah overstroke. Jarak gigi 3 dengan 4 atau gigi topnya ya itu sudah jauh ya karena dia sudah menggunakan overstroke. Oke, yang terakhir adalah motor ini tidak gemetar ya, tidak kuat bergetar pada saat dipakai ngebut. Biasanya kalau motor-motor rata-rata ya, seperti motor Honda, Supra X, ya Repo atau motor-motor besar itu, kalau dipakai ngebut, terutama kalau sudah 60 km per jam ke atas, itu biasanya setang ini gemetar, sehingga penumpang atau pengguna motor ini kurang nyaman. Nah, ini untuk Vega ZR 2010 ini ya, atau Vega RR itu dia bodinya karena bodinya tebal ya, kokoh ya, sehingga dia tidak gemetar pada saat dibawa ngebut seperti itu, sehingga sangat nyaman ya dipakai untuk dipakai ngebut atau jalan pulang kampung ya, atau mudik seperti itu ya. Saya pernah bawa ini sekitar 90 km per jam pada saat saya mudik. Itu motor ini tidak kuat gemetar ya, seperti motor-motor rata-rata ya. Untuk Vega ZR ini memang beda seperti itu, karena desain bodinya yang cukup kokoh dan tebal ya dibandingkan motor-motor lain. Bukan saya menjelek-jelekan motor lain ya, tapi itu saya rasakan sendiri gitu. Saya banding-bandingkan lah dengan motor-motor lain seperti itu. Oke, itu aja membahas kelemahan dan kelebihan Vega ZR menurut pengalaman saya selama 2 tahun saya pakai motor ini. Untuk spesifikasi nanti akan saya tunjukkan di durasi berikutnya. Oke, itu aja video yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Terima kasih telah menyaksikan video saya.